Berhubungan dengan sejarah tentu tak lepas dari tempat di mana suatu peristiwa berlangsung. Seperti halnya dengan Museum Gedung Perundingan Linggarjati. Sekarang tim Jabar Prof lagi berada di Museum Linggarjati di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Cilimus. Nah, Baraya pasti sudah tahu kan tentang perjanjian Linggarjati yang kita pelajari di zaman sekolah dulu, yaitu tentang perjanjian yang berusaha untuk mengakhiri perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh pemerintah Inggris. Untuk lebih tahu banyak, yuk kita belajar di dalam. Ayo Baraya. Masuk ke dalam museum, pengunjung seperti dibawa ke dalam napak tilas diplomatik para pendiri bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Meja perundingan, berbagai dokumentasi berupa foto, diorama, benda-benda peninggalan lainnya, hingga hasil naskah perjanjian Linggarjati bisa disaksikan dari dekat di museum ini. Sebenarnya sekarang saya sudah bersama dengan salah satu staf pengelola dari Museum Linggarjati ini. Kita ketemu dengan Pak Toto. Ya. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Mbak, kita mulai dari mana ya Pak? Dari ruangan ini. Dari ruangan ini? Yang dinamakan ruang sekretariat. Ruang sekretariat, oke. Ruangan untuk menerima pengunjung. Menerima pengunjung. Mencatat dulu buku tamu ini. Ada apa aja Pak di sini? Di sini ada foto-foto sekitar bangun waktu rusak sebelum ada perhatian di pemerintah. Seperti inilah kondisi waktu itu 1975. 1975. Oke. Di belakang, memang di sini ada juga papan. Ada papan berisi tentang persetujuan Linggarjati. Oh, Baraya ini dia. Hasil perundingan. Hasil perundingan dari Linggarjati sebesar ini. Jadi Baraya bisa lihat ya. Oke, sekarang kita langsung ke dalam aja ya Pak ya. Ya, kita lihat ada apa aja. Jadi seperti ini ya Pak, ruangan yang persis sama dengan di diorama tadi. Iya. Jadi, nah Baraya ini udah kita ada di depan meja dari Notulen ya Pak ya. Notulen. Dari siapa Pak narasumbernya? Tentang peletakannya persis seperti ini. Untuk posisi letak tempat duduk peserta pemilihan berdasarkan dari keterangannya Pak Ali Budiarjo. Pak Ali Budiarjo ya. sebagai Notulen, salah satu Notulen perundingan yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Oh, beliau adalah Menteri Penerangan pada saat itu. Oke. Iya Bapak. Terus di sini juga saya lihat ada banyak sekali lukisan foto-foto tentang apa aja ini Pak? Di sini kita tidak hanya memamerkan foto-foto sekitar perundingan Linggarjati aja, tetapi ada pula foto-foto sewaktu sekitar sebelum perundingan Linggarjati, kemudian ada foto-foto sekitar perundingan Linggarjati, kemudian Renville. Oh iya, ada perundingan Renville. Ada juga. Lagi nanti kita bisa lihat ada foto perundingan Royen, foto perundingan konferensi meja bundar, juga foto-foto sekitar upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia Serikat dahulu waktu tahun 1949, 27 Desember 1949. Wow. Ini sengaja supaya para pengunjung, khususnya para generasi muda atau pelajar, mereka bisa mengetahui perjuangan diplomasi para pendahulunya dalam tujuannya waktu itu pertama untuk mencari pengakuan kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan. Oh ya, baik. Jadi Baraya nih kalau datang ke Museum Linggarjati nggak cuma belajar tentang sejarah perjanjian Linggarjati aja, tapi juga belajar tentang berbagai perjanjian sebelum dari perjanjian Linggarjati dan berbagai sejarah lainnya. Kita dari sini kemana nih Pak? Kita ke sini. Oke. Ke bagian kanan museum, kita dapat melihat beberapa kamar tempat untuk menginap para delegasi pada saat itu. Di bagian kiri museum terdapat ruang makan yang menyimpan benda-benda asli yang historis. Di antaranya furnitur jati, keramik, sampai bendera kebangsaan Indonesia, Belanda, dan Inggris. Selain itu juga terdapat ruang pertemuan Presiden Soekarno dan Lord Killern sehari sebelum perundingan Linggarjati. Ini ruang pertemuan Presiden Soekarno dengan Lord Killern. Lord Killern, ya. Beliau adalah seorang penengah perundingan dari negara Inggris. Jadi itu tepatnya setelah atau sebelum perundingan, Pak? Pelaksanaannya sebelum perundingan, waktu 1 hari sebelum perundingan diselenggarakan, yaitu tanggal 10 November 1946. Di tanggal itu pihak kita Republik Indonesia
juga Soekarno-Hatta dan Lord Killen sudah berada di Linggarjati ini, kecuali delegasi Belanda mereka belum datang. Datang tanggal 11, jam 11.30 barulah diadakan perundingan. Oh iya, berarti. Kalaupun Presiden Soekarno waktu itu mengadakan pertemuan di sini kurang lebih selama 1 jam. 1 jam. Setelah selesai, Presiden Soekarno Hatta langsung menuju ke Kuningan, menuju ke pendopo Bupati Kuningan untuk istirahat dan menginap di sana. Oh, jadi menginap di sana, tidak ikut perundingan. Tidak ikut. Diwakili oleh para delegasi saja. Tapi tetap memantau jalannya perundingan hingga selesai. Setelah selesainya perundingan di sini, Presiden Soekarno, Hatta, dan yang lainnya seperti salah satunya Kiai Haji Agus Salim kembali ke Yogyakarta. Kecuali peserta perundingan menuju ke tempat tinggal Sultan Sari di Jakarta untuk menyepakati sebagai tanda kesepakatan dengan para perjanjian Linggarjati di sana di tanggal 15 November tepatnya. Oke. Nah, Baraya, jadi ini adalah tempat pertemuan Presiden Insinyur Soekarno dengan Lord Killen sebagai penengah dari negara Inggris ya Pak ya. Tepatnya 1 hari sebelum perundingan Linggarjati. Oke, sekarang kita kemana lagi Pak? Ya, ada tempat lagi mungkin? Oh ya, kita lihat ini yuk Baraya. Tahukah Baraya, gedung tua yang berada di bagian timur kota Kuningan bergaya kolonial Belanda ini sebelum difungsikan sebagai museum sempat mengalami beberapa pergantian fungsi dan kepemilikan loh. Pada masa kolonial, gedung tua ini sempat menjadi markas tentara. Kemudian diubah fungsi lagi menjadi sekolah dasar dan pernah juga menjadi hotel. Harga tiket masuknya sangat terjangkau juga loh, yaitu Rp2.000 saja per orang dan dibuka setiap hari. Yuk Baraya, cari tahu lebih dekat sejarah bangsa Indonesia dengan ke Museum Linggarjati. Dari Kuningan, Tim Liputan Jabar Prof.